Tentu kuli bangunan tuh yang paling kayo-kayo Pak, karena sejak pagi sampai sore barabi waktunya kan. Iya enggak Bu? Atau dulu orang mendayung becak, kalau dulu lah pakai motor kan, atau ya tukang angkek yang barik-barik diangkek ini, ternyata kan enggak inyo yang dapat nang kayu-kayu deh. Iya kan? Justru ada orang lalu saja nyo, piti masuk aja, rekeningnya patambah aja gitu. Atau pandai-pandainya seketek-seketek saya tampil Pak. Hai guys, hai guys, hai saya kecilnya Pak. Atau dapat piti Pak. Awal-awal sorak-sorak kok. Tapi suara enak. Kalau seandainya kerja keras atau kerja kuat yang menyebabkan rezeki kita di dunia itu banyak, tentu orang-orang yang seperti itulah yang mendapatkan kekayaan yang banyak. Ternyata justru orang bekerja dengan tenaga bukan itu kan. Tergantung Pak rezekinya, Allah sudah tentukan gitu. Jadi pengakuan ini sebenarnya Bapak Ibu akan membuat awak kamarah awak sebenarnya. Kalau kita mau ngakui bahwa dunia itu kenikmatannya, maka orang akan berkejar-kejar walaupun kenikmatan dunia itu hanya sedikit saja. Seperti dunia itu artinya kan sebentar, pendek. Jadi kalaupun ada kenikmatan hanya sebentar, ya kan? Kalaupun kita dapat tidak banyak, ya kan? Kalaupun banyak pun pasti terbatas, ya kan? Kabar Allah umur 60. Jadi sulit rasanya Bapak Ibu menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat, itu sulit Pak. Kalau ada orang mengatakan harus seimbang kehidupan dunia dan akhirat. Hidup di dunia kok bapak-bapak ibu-ibu ndak adol kini, mungkin nalabia 100 tahun ndak adol ya. Nana dia siko ada ndak? Nanda tes 100. Hah? Bara paling tinggi siko 80. Siapa paling tua siko? Pak Ji bara Pak Ji? Umur Pak Ji? Hah? 78 berarti sampai puluh. Sedang lay 70 kata baru Assalamualaikum keadaan bah. Duduk menyanda, mau unjua. Ya nak? Ya nak yang terlibat. Betul lah. Kawin kok 90-an lah. Hah? Kalau 90 lah kalau kau saji lah Pak. Abang menyeimbangkan sementara waktu wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat selama-lamanya, dunia hanya puluhan tahun, bukan ratusan tahun, tapi puluhan tahun. Itulah yang digunakan tu Pak waktu muda-muda tu. Habis lu hari waktu muda-muda. Dari umur balik sampai umur 50 tahun sampai umur 60 sampai pensiun kadang-kadang lah hura-hura dunia kan. Ya nak. Selilah anak muda kini di mana nyurami. Itu dari umur balik sampai umur pensiun kadang-kadang lebih banyak untuk dunianya gitu. Duduk-duduk di kafe, nongkrong-nongkrong di kafe sampai malam, bekal lalu siangnya sekarang ini rubah waktu kan, siang untuk lalu, malam untuk berjaga seperti kelelawar kan kalau malamnya tabang kama-kama gitu, tapi kalau siangnya nyok lalu sih Pak gitu ya. Ada enggak seperti itu Bu? Itu urusan dunia. Abah kira-kira bahasa seimbang antara dunia dengan akhirat, bah menyeimbangkannya tuh. Abeko barulah terakhir Pak. Kalau dulu pakai parfum, harum-harum, baik ke diskotik, baik ke bar, baik ke kafe, baik ke kama-kama gitu. Ada konser segala macam. Abeko labawon tarason, labawon GPU, labawon apa baru ke Mas Haji gitu. Iya kan? Jadi iya dah. Ya kan seperti itu kan. Lalati-lati baru ke Mas Haji. Pertanyaan besarnya menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat. Itu terjadi wasaddaqa bil husna. Selama dia tidak membenarkan ada balasan yang besar, yang terbaik dari Allah, maka dia akan mengejar kehidupan dunia. Ya kan?
Makanya apa yang dibawa oleh Rasulullah itu, Rasul sendiri meyakini inilah yang akan menyelamatkan kehidupan dari dunia sampai ke akhirat. Jadi pengakuan terhadap kebenaran itu menjadikan juga Allah akan menolong kita untuk mencari kehidupan akhirat gitu. Maka itu pertanyaannya kemarin adalah mana yang kita yakin, uang di kantong atau yang ada pada Allah, harta yang ada pada diri kita atau apa yang ada pada Allah. Tentulah orang yang meyakini wasaddaqa bil husna. Apakah kita percaya yang ada pada kita atau apa yang dijanjikan oleh Allah? Ya kan? Maka itu tidak bisa resep hijau-hijau, tali-tali, tidak bisa. Besok-besok kini tidak. Nah besok itu memang dicari hari ini. Kata Hasbi bahwasanya wasaddaqa bil husna, ya kan, itu Rasul menjadi tauladan bagi kita. Kalau seandainya fa amma man a'ta wattaqa, yang sebelum itu ayatnya, adapun orang yang berbagi, maka contoh tauladannya adalah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah terhadap harta, bagaimana terhadap ilmu, bagaimana terhadap waktu yang diberikan, bagaimana terhadap kehormatan beliau, ya kan, yang diberikan. Contohnya di situ. Rasulullah miskin apa kaya, Pak? Ada yang mengatakan miskin, ada yang mengatakan kaya. Pertanyaan saya, di waktu beliau menikah dengan Khadijah, maharnya berapa? Berapa maharnya? Ada yang mengatakan 100 ekor onta. Ya, kalau 100 ekor onta, berapa petinya, Pak? Hah? Taruh saya 25 juta seekor kali 100, berarti 2,5 M. Atau kayak tangan apa-apa menikah dulu yang punya mahar. Maharnya kini apa? Aku nikahi anak kandung bapak dengan maharnya seperangkat alat solat tunai. Alhamdulillah kalau lagi tunai. Seperangkat alat solat, apa lagi isinya, Bu? Hah? Kain sarung je, mukanah je, sajadah je, alai. Kalau dikatakan Nabi itu miskin, enggak. Istri beliau kaya, ya kan? Khadijah itu kaya, Pak. Karena orientasinya akhirat, habis harta semuanya. Nabi juga begitu. Maka Nabi tidak la yarisu dinar wala dirham. Nabi tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham. Ibu-ibu pernah tidak merasa dalam diri kita mencari keadaan anak? Ambo pernah merasa, tapi karena kajian agama lah yang buat saya agak tenang sedikit. Kok meninggal ambo kini kau jual anak ambo nanti kau makan kau. Pernah tak terpikir-pikir pada itu dulu? Anak ditinggal kau tak? Kalau kau mati, bapak ibu mati salah, tak ada salah gitu. Jangan terpikir lo bapak ibu le. Anak nan orang nan duit kau pak lah diurus oleh Allah. Ada rezekinya, Pak. Jadi jangan dikira nanti kalau ambo tidak meninggalkan rezeki, tidak meninggalkan harta untuk anak-anak, lalu anak-anak katanya yo ndak, kok kau mati ya? Mati selalu, tidak ada salah gitu doh. Kok itu lo malah palambek mati ya Allah jangan mati lo, ya Allah anakmu ketek-ketek baru gitu ya. Ya kan, kenapa? Karena rezekinya sudah dijamin, ya kan? Rezeki orang yang hidup itulah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak dijamin itu masalahnya akhirat, Pak. Selalu go. Itu yang lu dijamin. Kalau hidup di dunia aku pasti ada rezeki. Ada pau, ada kakinya itu saja. Ya kan? Ada usaha, ada rezeki. Malah berdebat ulama gara-gara masalah rezeki. Bisa datang sendiri atau diusahakan. Ya kan? Ada yang mengatakan tidak buat sahurnya ada rezekinya gitu. Ya kan? Sehingga tidak keluar dari rumahnya deh, Pak. Ya kan? Tibola ulama yang lain membawa makanan, ya kan? Nyoba biasa makan di kamar itu sorangan, ya kan? Itu. Tapi ada
Ulama lain bila paham kalau rezeki itu tidak diusahakan dapat juga gitu. Ya kan? Lani yang lo disuruh Pak, tidak lo minta-minta ada gitu. Ya kan? Tapi karena dia akhirnya babagi juga ya. Makanan jadi kan akhirnya sekurang-kurangnya mau usaha aja walaupun mendaham saja gitu ya. Nah, artinya Bapak Ibu yang dimuliakan, jangan terlalu cemas gitu ya. Maka Rasulullah membawa kabar surga itu. Ya kan? Bahwa ada kenikmatan yang luar biasa, ya kan? Maka dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita jemputlah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi setiap amal pasti ada balasannya, itu yang penting. Justru untuk akhirat balasannya jauh lebih besar dibandingkan dengan amal yang kita kerjakan. Satu kebaikan berapa balasannya? Paling minimal 10 kebaikan. Kadang kalau satu sedekah bisa sampai 700 kali lipat, ya kan? Apalagi dengan kalimat hanya berbagi kurma dapat surga. Wattaqunar walau bisyakkin tamrin, peliharalah dirimu dari api neraka walaupun hanya bersedekah separuh kurma. Coba bayangkan, berbagi itu tandanya Bapak Ibu, untuk akhirat itu Allah beri balasan yang besar dan berlipat ganda. Ada yang yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan lagi bagi orang yang dikehendaki. Ada menggunakan bighairil hisab, tanpa ada alat hitung untuk menghitungnya. Maka itu pasti setiap kebaikan akan Allah balasi dengan balasan yang besar, itu pasti. Maka itu di waktu kita mau mengerjakannya, ya kan, akan terasa ringan. Makanya sholat 5 kali sehari semalam tambah dengan sholat sunat, dan itu bukan ringan. Jadi jangan dikira Bapak Ibu di awak di lata biasa sih konyo. Makanya sholat itu ringan. Padahal Al-Quran itu mengatakan sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat itu berat. Beratnya itu masalahnya rutin Pak, dan itu tidak berhenti. Sama aja jawab kini gua pai subuh ke masjid mujahid gua sampai bila rencananya? Hah? Sampai mati kan? Ada periode nak, periode jemaah masjid mujahid 5 tahun, itu tambah 5 tahun lagi gitu, itu diperpanjang 5 tahun lagi. Kalau tidak bisa diperpanjang nang ketiga minimal ya kan, tidak bisa Pak, sampai mati kan. Itu yang menyebabkan berat, ya kan, berat Pak, ya kan. Bayar zakat itu berat kalau orientasinya dunia. Mungkin kalau bayar zakatnya, kalau 100 juta 2,5% berapa? 25 juta itu 25% namanya. 2,5 juta Pak. Kalau PT-nya 100 juta bayar 2,5%, itu 2,5 juta. Kalau PT-nya berapa miliar, nampak onggoknya gitu. Wih, kadang bayar zakat mah gitu ya, barek Pak. Kalau bayar zakat 25.000 ya lah tidak barek kan, ya kan. Nah begitulah. Tapi kalau di ujungnya itu terbayang balasannya yang besar, wasaddaqa bil husna, itu maka itu akan menjadi ringan, ya kan, termasuk berbagi dengan harta. Bapak Ibu yang dimuliakan, yang terakhir, jangan mengandalkan diri kita, ya, baik untuk dunia ataupun untuk akhirat, karena yang akan memberikan surga itu adalah Allah. Karena itu kita masuk surga karena berkah, ya kan, rahmat dari Allah, bukan hasil kerja keras kita. Jangankan untuk surga, untuk dunia pun tidak sesuai dengan hasil kerja kita diberikan oleh Allah. Ternyata ada orang yang kerja keras tetapi rezekinya tidak banyak.
Tapi ada orang yang tidak kerja keras, ya kan, makan Allah yang tidur tapi tetap juga rezekinya mengalir. Bapak boleh tanya enggak, Pak? Apa? Berapa kekayaan Bapak sekarang? Di waktu ditanya oleh wartawan seorang pengusaha sukses, berapa kekayaan Bapak sekarang? Apa jawabannya? Ini yang Anda tanyakan sebelum saya jawab atau setelah saya jawab? Berapa jumlah kekayaannya? Dijawab. Jumlahnya sebelum saya jawab pertanyaan atau setelah menjawab pertanyaan? Kiranya di waktu wartawan bertanya itu pitinya masuk aja Pak gitu. Iya kan? Nah, makanya jumlahnya itu masuk gitu. Jadi yang dijawabnya setelah Anda bertanya atau sebelum gitu. Nah, Pak kira Pak. Kalau jawab ya sama saja jawabnya enggak. Mau bertanya orang sebanyak itu ya enggak ditanya orang. Sebanyak itu ada orang yang perlintasan rezekinya itu per detik ya masih maya per menit Pak. Sama juga menelpon tuh per detiknya atau per menit itu ya, per detiknya bayar sekian kan begitu kan, perjalanan rezeki itu begitu gitu. Maka itu tidak berdasarkan kerja keras, tidak berdasarkan pintar, tidak berdasarkan ilmu, ya kan, tapi memang kaitkan dengan Allah. Maka itu orang Islam akan menggabung kedua-duanya itu, ya kan, ada kerja keras, ada kerja cerdas, dan ada kerja ikhlas. Kerja keras dengan tenaganya, kerja cerdas dengan pikirannya, dan kerja ikhlas dengan hatinya. Orang yang mampu begitu adalah wasaddaqa bil husna, orang yang membenarkan ada balasan yang terbaik di sisi Allah, itulah surga. Terima kasih, mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.